hadiah kepada jemaah sekalian. Dan hadiah ini adalah salah satu hadiah yang sangat berharga bagi kita. Jangan diketawa saatnya. Hadiah ini adalah yang menjawab salah saya tadi dengan ikhlas. Saya doakan di hati yang paling dalam, mudah-mudahan kita semua cepat-cepat cepat-cepat naik haji. Kalau berbicara rukun Islam, yang terakhir adalah bila mampu. Tetapi banyak saudara, banyak teman, banyak kerabat kita yang di luar sana, kalau dilihat dari segi kehidupan yang luar biasa, sudah kaya, memiliki harta miliaran, punya tanah yang begitu luas, punya mobil yang begitu bermerek. Tetapi kenapa masih banyak di antara saudara kita yang belum melaksanakan yang bergerak haji atau hajat? Kenapa? Padahal di dalam hukum Islam haji tidak mampu. Yang menjadi dasar persebarannya adalah karena adanya panggilan Allah. Karena tanpa adanya panggilan Allah, ketika salah satu di antara saudara adalah kita yang melaksanakan ibadah haji, terkadang ketika selesai melaksanakan ibadah haji, banyak saudara dan teman kita yang lupa dengan gelar barunya. Banyak di luar sana, banyak teman kita tidak menggunakan gelar barunya dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal gelar haji itu adalah ada kepanjangan, bukan sekedar haji saja. Atau tidak? Harus Anda jadi idola. Jadi yang gelar haji itu adalah idola kita, panutan kita, supaya kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi yang menyadari masalah dia, mohon maaf, banyak di antara teman saudara kita, bahkan tetangga kita yang kategorinya sudah haji atau haji, tetapi yang masih melakukan hal-hal sifat tercela. Contoh kecilnya jemaah sekalian, coba kita perhatikan kebanyakan ibu-ibu. Coba ketika ada acara pakai suku hati saya betul, padahal itu tak kelihatan punya, padahal itu adalah contoh yang tidak baik. Itu sekadar intermezzo. Sebelum kita untuk berapa bisa ditutup ya, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan yaitu rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini di hari Rabu yang begitu cerah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan iman, sehingga kita masih mau hidup sama bangsa, masih mau hidup sama kasus. Tetapi karena ada panggilan, karena ada rasa iman kita, ada rasa takut kita kepada Allah, maka kita senantiasa dengan ikhlas untuk melaksanakan ibadah kita, yaitu melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Selawat serta taslim kita curahkan, kita turunkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara kesegaran, yaitu udara hikmat keislaman, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju kebenaran dan mana jalan menuju kesesatan, sehingga itu lebih selamat di dunia dan lagi di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuhan. Ya masuk ini dulu.
dunia yang kita tempati untuk menghirup udara saat ini adalah bukan untuk tempat bersenang-senang, bukan. Yang sampai ada teman-teman beberapa guys, ada boleh mampu beli mampu pelan, tidak boleh berhenti lah. Dunia yang kita tempati ini adalah bukan untuk tempat bersenang-senang, tidak, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk PC dan sebagainya, bukan. Tetapi dunia yang kita tempati adalah dunia darul barat. Dia menyusul terima kue adalah ada darul barat. Arna betul semua, Arna betul ini di sini buahata. Dia menyusul terima kue jemaah sekalian. Dunia yang kita tempati saat ini adalah untuk tempat beribadah dan mengumpulkan pada seluruh masyarakat saya. Sebagian dekat adalah takwa. Nah, berbicara takwa jemaah sekalian, beruntung alhamdulillah yang saya tahu takwa adalah sepanjang kita kecil SD sampai sekarang, takwa yang kita tahu bahkan hafal mati mesti tidur. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur ternyata ada definisi lain selain takwa tadi. Itu apa sih pengertian takwa? Dan itu salah satu guru kita yang ceramah dan sempat saya simpan di memori saya tadi malam. Alhamdulillah luar biasa ceramah saya tadi malam itu. Katanya takwa secara hakikat adalah merasa paling rendah, merasa paling takut, ada rasa takut paling dalam di dalam diri kita. Artinya kalau dalam diri kita sudah ada rasa takut paling dalam kepada Allah, maka segala yang dilarangnya maka kita akan tinggalkan, dan segala amal kebaikan kepada Allah maka kita akan laksanakan. Tetapi kenapa masih banyak di antara saudara kerabat teman kita yang tidak mau menjalankan melaksanakan perintah Allah? Padahal umur yang kita rasakan saat ini, ada teman kita yang umurnya sampai sekarang 10 tahun lebih, ada yang 20 tahun lebih, ada yang 30, 40 dan seterusnya. Apakah di dalam umur kita ini ada berkah di dalamnya? Jangan sampai umur yang kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini, jangan sampai umur kita sia-sia, tidak ada berkah di dalamnya. Bagaimana caranya sisa umur kita itu bisa kita manfaatkan sebaik itu? Karena adanya masalah akhirat. Dia yang berima itu dari darah akhirat. Jadi apapun dia mati lampu. Jadi sepaham aku. Jadi adanya masalah akhirat. Yang ini dari darah akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan dunia ini, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ucapan apapun yang sempat kita keluarkan, maka itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Jika ketika kita sudah mampu dan termasuk kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, maka kita akan mampu menjalankan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita akan senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak berguna. Maka orang beriman itu yang pertama menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, menjaga dirinya dari perbuatan sifat ria, dengki, iri hati, gibah, gosip, apalagi sombong, berprasangka buruk. Karena kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu aktivitas ibadah atau muamalah yang kita lakukan di dunia, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebab sarana jemaah sekarang, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian.
Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal keburukan, kejahatan seberat biji saja jemaah sekalian, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Jadi orang beriman itu jemaah sekalian mampu menjaga dua. Yang pertama, mampu menjaga umurnya supaya ada berkah di dalamnya. Kemudian mampu menjaga waktunya supaya tidak sia-sia. Tetapi nyata-nyatanya ya masih banyak jemaah sekalian, saudara kita yang terlena dengan keindahan dunia sehingga dia lupa menempatkan berkah di dalam umur. Nah, jemaah salat duhur ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rasa cinta kita kepada Allah sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah melakukan kontrak kerjasama bermaterai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal sekarang ada materai 3.000, ada materai 6.000, bahkan sampai sekarang 2021 adalah ada materai 10.000. Tapi bukan materai seperti itu yang pernah kita tanda tangani di hadapan Allah. Materai apakah itu? Kita sudah melakukan kontrak kerjasama bermaterai seumur hidup. Apakah itu jemaah sekalian? Hayya 'alas shalah. Ketika Allah memanggil kita untuk sholat, kita lihat tujuan sebenarnya. Karena Allah memanggil kita sholat lewat azan, hayya 'alas shalah. Sholat. Kenapa kita harus sholat? Lanjut kalimat lafaz asal selanjutnya, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju kesuksesan. Bukankah Allah yang memiliki segalanya? Bukankah Allah yang memiliki ketenteraman, kebahagiaan? Bukankah Allah yang memiliki kekuasaan? Tetapi kenapa kita jauh kepada Allah? Bukankah Allah mengajarkan kepada kita wasjud waqtarib? Sujud dan dekatlah kepada aku. Maka segala sesuatu yang kita ingin lakukan, maka bersandar kepada Allah. Tujuannya jemaah sekalian, kalau kita ingin dekat kepada Allah, sekali lagi, maka kita harus bersandar kepada Allah. Bukankah tujuan sebenarnya kata-kata itu bersanding dengan kemudahan? Nah, sekali lagi, kata-kata itu selalu bersanding dengan kemudahan. Contohnya, kita dekat dengan ketika kita sebagai statusnya karyawan perusahaan, kita dekat dengan bos, maka gaji dan jabatan akan dinaikkan. Kita dekat dengan ketika kita sebagai mahasiswa, kita dekat dengan dosen, maka segala urusan bimbingan akan dipermudahkan. Kita dekat dengan ketika status kita sebagai santri, sebagai murid, sebagai siswa, kita dekat dengan guru kita, maka segala urusan sekolah kita akan dimudahkan. Benar atau tidak? Benar. Maka dari itu jemaah sekalian, selagi masih ada umur yang panjang, selagi masih ada kesempatan, maka sering-seringlah wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah kepada Allah. Cuma masalahnya jemaah sekalian, gimana nih? Tambah PCD. Tak kali ada jadwal. Tapi masalahnya jemaah sekalian, banyak di antara teman kita, saudara kita, kerabat kita yang ketika berdoa meminta petunjuk kepada Allah, caranya mungkin bahasa kasarnya kurang akhlak dan kurang adab. Bukan saja sesama manusia kita harus memiliki akhlak dan adab, tetapi kepada Sang Pencipta pun kita harus memiliki adab dan akhlak. Nah, contohnya jemaah sekalian, banyak teman kita ketika ingin curhat kepada Allah, curhatnya di mana? Di Facebook, tuh, di WA, di Instagram. Mau meminta perlindungan, mau minta petunjuk kepada Allah, dia curhat di mana? Di media sosial. Sibuk berarti itu Tuhan tak baca status atau WA tak. Berarti itu adalah salah satu akhlak yang tidak baik. Tempat di mana kita harus curhat dan berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah di mana? Di atas lampah sajadah. Itulah tempat yang paling bagus.
Jadi jemaah sekalian, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sebaik-baik umur kita supaya di dalamnya ada berkah, sehingga urusan duniawi kita, urusan muamalah kita sesama manusia diperlancar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat di dunia, kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika itu ada benarnya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kebetulan melalui diri pribadi saya sendiri. Jika ada kekurangan, kehilafan dan ketidakpuasan di antara jemaah sekalian, itu adalah datanya dari diri pribadi saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya untuk sementara waktu, wallahi ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.